Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah, ini kita tinggal menghitung hari untuk memasuki bulan suci Ramadan. Saya berharap teman-teman juga bisa mengambil kesempatan dalam waktu yang diberikan, karena tidak semuanya orang seberuntung kita. Bahkan saya pribadi pun saya tidak tahu dapat Ramadan apa enggak, karena kebetulan ini tinggal berapa hari lagi ya. Jadi bukan hari sih, berapa minggu kurang lebih. Saya berharap teman-teman memanfaatkan betul sebelum masuk Ramadan. Jadi video dakwah kali ini sebenarnya masih copy paste, tapi ada beberapa juga inisiatif sendiri saya yang eh, saya tampung sehingga saya bisa memberikan masukan di channel baru Daeng ini, di dakwah Daeng, karena kebetulan memang banyakkan si copy paste. Karena sejauh ini memang kalau kita bicara dakwah atau perjalanan hidup perihal kehidupan kita, khususnya dalam hal kerohanian atau keagamaan, kan memang penting saling mengingatkan satu sama lain. Yang penting prioritas kita harus ingat itu atau utamakan, sebaik-baik manusia adalah manusia manfaat buat orang lain, baik itu dalam hal memberikan rejeki ataupun masukan. Karena saya anggap rejeki itu semuanya, baik sehat kita, edukasi atau informasi kita, atau mungkin hal-hal lain yang kemungkinan bisa membantu mereka dalam hal ekonomi atau saudara-saudara kita ya. Karena saya sejauh ini tuh bukan tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, sehingga kadang saya kerja di mana, kadang jadi konten kreator atau apa, tapi bagaimana caranya saya bisa manfaat buat orang lain, memberikan support atau masukan-masukan. Nah, karena ini mau masuk Ramadan, jadi sebelum Ramadan aja saya harus memberikan informasi yang saya tahu ya, atau copy paste lah, karena saya juga bukan ustadz, saya bukan kiai, tapi saya manusia yang berhak untuk memberikan informasi atau masukan ke teman-teman. Kenapa saya bilang berhak? Karena saya butuh pahala. Hidup ini tuh bukan hanya bukan hanya dunianya atau akhiratnya, atau bukan hanya dengan uangnya atau apapun itu, tapi saya berharap bisa mendapatkan berkah atau manfaat di sisa hidup saya, yang saya tidak tahu berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, tapi minimal kita bisa saling mengingatkan. Jadi penting buat kita semuanya saling mengingatkan, khususnya ini masuk Ramadan, ruang kita atau peluang kita ini untuk bertaubat atau berbuat baik atau mencari keberkahan itu besar sekali ya. Jadi penting. Nah, ada beberapa kemarin statement saya perihal ada beberapa orang yang bilang kenapa terlalu ngoyo nyari uang Daeng ya kan, itu dunia tidak dibawa mati, uang tidak dibawa mati. Saya bilang ya mohon maaf, saya aja kalau mau ke masjid misalkan jauh, ya mohon maaf nih, saya kan butuh kendaraan. Nah kalau pakai bensin, pakai daun bayarnya enggak apa-apa, itu kan pakai uang juga. Nah teman-teman mau umroh atau berangkat haji emang pakai daun, kan pakai uang. Sebenarnya uang itu dibawa mati, tinggal kita arahkan kemana, ya kan? Apakah kita bawa ke tempat negatif atau positifnya, itu penting. Dan yang kedua, yang mengatakan hidup itu cuma sekali, ya mohon maaf, siapa bilang? Kita nanti itu, ini kita hidup nih, setelah kita nanti dikubur kita masih hidup. Jadi kita hidup di dunia ini, kalau menurut saya ya, saya hidup di dunia ini untuk mencari pahala, untuk menanam kebaikan. Nanti setelah saya dikubur, saya di sana hidup lagi. Hidup sebagai apa? Ya saya memetik, saya memanen kebaikan-kebaikan itu tadi. Karena saya orangnya tuh paling cuek, paling ya alhamdulillah sih, di 40 sekian ini ya, sudah hampir setengah abad kurang lebih, saya betul-betul berupaya memanfaatkan sisa hidup saya ini untuk manfaat buat orang lain. Jadi bukan menyia-nyiakan hidup saya. Jadi saya berharap dengan dengan 50 sekian, saya jujur aja saya mau bikin 100 channel YouTube ini dengan bikin rapi ya. Ada perihal berniaga, karena Rasul juga kan berniaga dulu kan. Nah saya senang berniaga karena itu tadi, saya malas kerja di sistem, di perusahaan atau di pemerintahan atau dimanapun itu secara terikat. Kenapa? Karena saya lebih suka dagang ya, walaupun sedikit tapi insya Allah berkah. Kenapa? Karena saya memang nyaman di situ, saya berupaya untuk ikhlas ya. Karena kalau kita bicara ikhlas itu mau kiai, mau habib, itu segala macam, atau ustadz atau siapa lah, itu belum tentu bisa pelajari itu. Karena ilmu ikhlas itu ilmu paling tinggi, ilmu dia yang paling ilmu di atas ilmu istilahnya. Karena ikhlas itu kan bukan di mulut, bukan di ini, tapi di hati kita ya. Baik dalam hal berbagi kita bisa gunakan ikhlas itu, baik dalam hal silaturahmi kita bisa gunakan ikhlas itu.
kurang lebih begitu. Jadi saya selalu mengingatkan ke teman-teman, uang itu dibawa mati, hidup itu bukan sekali, ya. Karena hidup yang kedua itu mempertanggungjawabkan, perbuatan kita. Jadi kita juga jangan so alim atau jangan juga so ini. Jadi semuanya butuh proses, ya. Tidak mudah itu untuk menjadi orang baik. Lebih mudah kita jadi orang jahat sebenarnya daripada jadi orang baik. Nah, inilah tantangannya di sini, bagaimana caranya kita bisa memilih untuk jalan baik dengan cara memperbanyak silaturahmi, memperbanyak belajar, ya. Jadi harus terus belajar, kan di atas langit masih ada langit, itu tetap kita harus belajar. Nah, jadi video kali ini mengingatkan aja bahwasanya ini masuk Ramadan, ya. Jadi kita harus prepare, mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci dan menjalankan kewajiban kita di bulan suci nanti. Dan yang kedua, yang kemarin bilang ngapain dai ngoyo ini uang tidak dibawa mati, mohon maaf kita tidak sependapat. Terus yang mengatakan hidup cuma sekali, daya nikmatin aja, saya tidak sependapat. Karena setelah kita hidup sekali, yang Anda bilang sekali di sini, masih ada hidup lagi satu untuk mempertanggungjawabkan. Makanya dari kemarin saya bilang saya mau kawin lagi, masih mikir kalau saya dibolehin nama istri kawin lagi, saya bisa mempanen gak nih anak orang nih. Jangan sampai cuma nafsu doang, ya kan, dapat yang lebih muda, yang lebih pengen sih sebenarnya, cuman kalau nggak bisa nafkah ya dong, mana tutup panci melayang terus di rumah. Ini bukan curhat ya, tapi sharing aja. Jadi itu penting untuk mengingatkan ke teman-teman. Nah, kalau kita bicara ini umum ya, global yang saya sampaikan sekarang ini. Nah, yang saya mau sampaikan lagi ini saya sampaikan sekarang ini yang sudah berumah tangga. Jadi saran saya, karena memang saya selama ini terapkan di anak istri saya, usahakan Al-Fatihah, ya, khususnya yang umat Islam, ya, saudara ada yang khususkan itu. Jadi Al-Fatihah itu anak kita yang ngajar, jangan orang lain. Al-Fatihah itu sampai dia fasih kita yang ngajar. Kenapa? Karena sampai dia meninggal ini anak, itu Al-Fatihah itu akan dibaca terus. Kenapa? Setiap sholat baca Al-Fatihah, ya kan? Nah, kalau dia bisa belajar dan paham Al-Fatihah gara-gara kita, insya Allah nanti berkahnya tuh pahalanya kita dapat terus. Karena setiap sholat dia akan baca Al-Fatihah, udah pasti tuh. Kalau ayat lain kan dia akan ganti-ganti, tapi Al-Fatihah itu wajib. Jadi itu kita harus ajarkan ke anak kita. Terus kalau kita bicara hal-hal lain yang sifatnya mungkin kerohanian, seperti apa tadi yang saya mau bahas itu kan, seperti kalau Al-Fatihah kan wajib, ya, untuk istri, ya. Untuk istri itu jangan usah terlalu banyak berdebat ini itu, bilang aja Bu, Ma, atau apalah, ya, atau si baca apa abasnya apalah, surgamu sekarang di saya. Nah, kalau misalkan kamu masuk surga, berarti saya harus masuk surga dulu. Maksudnya kita harus bareng-bareng. Jadi mengingatkan istri kita itu untuk hal kebaikan. Jadi kalau dia berdebat kita masalah, saya kan pokoknya kan banyak sekarang ini yang harus kita betul-betul jaga istri kita, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang sifatnya akan menambah dosa kita. Ngapain kita berumah tangga kalau kita mau ternak dosa, ya. Jadi banyak orang-orang ini mempertahankan rumah tangganya karena istrinya cantik lah, istrinya bohai lah, istri bukan. Hati-hati brother, ya, hati-hati saudaraku. Kita itu mempertanggungjawabkan semua apa yang dia bikin itu. Di akhirat nanti bukan orang tuanya yang ditanya kita. Jadi kita lah yang jadi surganya, kita lah yang jadi kepala rumah tangganya, kita yang jadi imamnya. Jadi kita harus betul-betul tahu apa yang dilakukan di luar sana. Mendingan kita tegas, begitupun sama anak. Mendingan kita keras di di dunia ini daripada nanti kita dikerasin nanti dikubur, atau nanti di alam barzah di sana, di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan istri, ya. Jadi mendingan kita tegas mengingatkan ke mereka tentang hal kebaikan anak atau istri kita, atau mungkin saudara-saudara yang lain, daripada nanti kita di sana dipertanyakan. Karena ya mohon maaf nih, misalkan nih Daeng masuk surga nih, sini dulu Neng, lu ini anak bini lu ini lu telantarin di sono, lu jadi sok alim, lu sok sok ngerti agama, tapi anak lu sama bini lu cuekin. Nah, ini salah nih. Benahi dulu ruang lingkup kita, ya kan, baru kita benahi orang lain. Makanya kenapa saya berani sekarang bikin channel dakwah Daeng ini, karena alhamdulillah saya selalu di setiap saat mengingatkan anak istri tentang hal-hal kebaikan, ya, sehingga saya juga bisa terapkan ke orang lain. Jadi kita benahi dulu dapur kita, baru dapur orang lain itu penting. Nah, dapur saya insya Allah sudah aman. Saya sekarang
bagi-bagi ke orang lain nih. Bagaimana caranya channel saya ini, dakwah daeng ini bisa faedah dan manfaat buat orang lain nih. Orang mau dengar, orang mau kucilin, bodo amat. Semakin Anda benci sama saya, semakin viral saya. Orang akan semakin penasaran, siapa sih daeng itu? Ya kan, jadi kok mau kucilin, saya tidak ada urusan, tidak ada masalah. Saya dari YouTube dapat duit, ya kan, puluhan juta saya dapat. Jadi artinya saya tidak terlalu peduli sama orang lain. Yang penting saya merasa yang saya lakukan ini positif, baik, dan manfaat. Nah, bermain saya urusan saya sama Allah, bukan sama manusia. Ya, jadi usahakan bagaimana caranya memasuki Ramadan ini kita berbenah diri, bagaimana caranya di setiap nafas kita itu ada hal kebaikan. Walaupun kita kan manusia, tempatnya salah, jadi wajar kalau ada salah, nanti benerin lagi. Saya lupa sholat hari ini, besok masih ada waktu. Maksudnya jangan pernah pesimis, ya, jangan pernah merasa paling berdosa, ya kan. Tetap kita harus merasa yakin karena ada Allah yang maha mengetahui, tidak pernah tidur, bahkan rezeki itu tidak pernah ketukar. Jadi kadang saya kalau saya lagi malas tidak mau konten, bayangkan 50 lebih channel, ini saya target 100 channel YouTube nih. Berapa waktu saya yang harus saya luangkan di lapangan? Tapi saya santai aja, kadang satu hari saya tidak ngonten, satu minggu bahkan tidak ngonten, karena saya pikir rezeki nggak bakal ketukar. Minimal saya sudah ada cadangan. Kayak ini saya bikin video ini, saya tidak kemana-mana. Hari ini saya nguli, ya kan, saya dipanggil di salah satu usaha, di salah satu usaha sahabat saya. Ya udah saya datang, ya kan. Jadi saya dimanapun itu saya akan datang, yang penting ada kopi gratis. Makanya moto daeng itu kopi gratis, salam kopi gratis, oke. Nah, jadi mudah-mudahan channel ini bisa manfaat buat saya pribadi tentunya, dan juga buat sahabat-sahabat daeng yang ada di sana. Perihal kopi paste yang saya sampaikan ini, khususnya memasuki Ramadan ini, walaupun seminggu 2 minggu lagi kurang lebih, tapi tetap saya harus prepare. Nanti di bulan Ramadan saya akan bikin intens. Apakah nanti saya akan podcast dengan beberapa kiai, karena ada beberapa kiai yang dampingin saya selama ini, ada beberapa habib sahabat saya yang selama ini dampingin saya akan undang mereka di podcast daeng untuk memberikan nasihat buat kita semuanya, atau informasi buat kita semuanya. Mau didengar mau enggak, never manis oke, saya tidak pusing masalah itu. Yang penting saya sudah kasih di YouTube biar orang-orang buka sendiri, mau ditonton atau enggak itu urusan nanti. Oke. Intinya saya garis bawahi poin yang saya bahas kali ini itu tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Jadi kita harus persiapkan diri untuk masuk Ramadan. Yang kedua, persepsi atau penilaian atau pendapat tentang hidup cuma sekali, mohon maaf 2 kali ya hidup kita, dunia dan akhirat. Terus mengenai uang tidak dibawa mati, mohon maaf itu dibawa, tinggal kita mengarahkan kemana, ya. Jadi penting untuk kita saling mengingatkan, khususnya yang tadi itu poin penting. Nanti kita akan bikin lagi berikutnya, saya sambil pikirkan, karena saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan penceramah, tapi saya akan selalu memikirkan bagaimana caranya di channel ini ada hal-hal positif yang kita bisa bagi bareng-bareng. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, mudah-mudahan video bermanfaat. Salam kopi gratis dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pejuang rupiah, halalkan. Ingat tuh, kalau pejuang rupiah mau yang berniaga atau dimanapun itu, halalkan yang halal, haramkan yang haram, jangan ditukar-tukar. Oke, bye bye.